Recording in progress.
Baik, apakah kita bisa mulai, adik sekalian? Bisa, Bapak. Saya, baik. Sudah kumpul semua ini? Sudah? Sudah, Bapak kurang lebih. Oke ya, saya mulai ya. Saya izin share. Absennya nanti ya terakhir ya. Tolong diingatkan saya, ketua ketua kelasnya. Baik, Bapak. Oke, yang di akhir ya. Jangan lupa absen ya. Eh, ini apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Udah, Pak. Sudah ya. Oke ya. Baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya diberi eh, materi oleh PJMK terkait dengan topik jenis-jenis dan karakteristik bakteri pada produk perikanan. Baik, yang pertama yang harus dipahami bahwasanya kita harus tahu dulu apa itu mikroorganisme, ya. Kemudian apa itu eh, size-nya ya, size-nya, ukurannya, kemudian bentuknya itu harus dipahami sebelum masuk lebih dalam terkait mempelajari bakteri-bakteri terhadap produk perikanan ya. Ini raise hand Rahmat Artia ada apa ya? Ada yang raise hand? Kira-kira ada ingin disampaikan? Ada? Siapa tadi? Ada ya? Nggak ada? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Mungkin tidak ada, Bapak. Tadi soalnya raise hand ya. Oke. Jadi yang pertama terkait dengan mikroorganisme. Mikroorganisme itu adalah makhluk mikro yang ukurannya mikro ya, yang tidak bisa langsung dilihat dengan mata ya, kecuali mikroorganisme yang bersifat parasit. Nah, itu mungkin bisa dilihat ya. eh saya waktu itu pernah menemani Prof. Kismiati ya waktu survei. Nah, itu memang kita bisa melihat dengan mata langsung ya, mata telanjang dengan bisa melihat sendiri jenis-jenis parasitnya. Tetapi untuk virus, bakteri ya, kemudian eh, yang terutama dua ini tadi ya, virus dan bakteri ini sulit kalau dilihat secara langsung. Bahkan ukuran yang terbesar pun itu tidak bisa dilihat ya untuk ukuran bakteri maupun virus. Nah, yang bisa itu misalnya adalah eh, jamur itu mungkin bisa ya, jamur. Kemudian bisa juga misalnya tadi parasit ya. Dan bahkan parasit pun ada juga yang tidak bisa lihat. Misalnya Dactylogyrus itu tuh sulit dilihat ya. Nah, mengapa sulit dilihat untuk virus dan bakteri? Karena ukurannya mikro. Ya, misalnya Vibrio, kemudian Aeromonas itu ukurannya kurang lebih antara 20 sampai seratusan ya, seratusan mikro. Nah, begitu pula nanti virus. Nah, apalagi virus, virus ini ukurannya lebih kecil lagi, seperseribunya, ya. Ada yang ukuran 200 nanometer, ya, ukurannya nano. Jadi ingat-ingat aja kalau bakteri ukurannya adalah mikro, kemudian kalau virus itu ukurannya nanometer, berarti seperseribu dari ukuran bakteri atau 1000 kali lebih kecil dari ukuran bakteri. Ya, ingat-ingat aja seperti itu ya. Nah, kemudian
Ikan merupakan makhluk yang hidup di air, sedangkan lingkungan akuatik merupakan lingkungan kaya mikroorganisme. Jumlahnya lebih dari, ini bukan 105 ya, tapi 10⁻5 sampai 10⁻6 sel per mili. Nah, artinya apa? Artinya adalah dalam lingkungan tersebut bisa saja ukurannya segini atau lebih, bisa lebih ya. 10⁻5 tuh kurang lebih sekitar 100 ribuan ya, atau sampai 1 jutaan sel dalam 1 mili. Ini maksudnya itu ya. Jadi maksudnya itu adalah dalam 1 mili. Jadi 1 mili itu ukurannya antara 100 ribu sampai 1 juta sel. Nah, kemudian dominasinya ada juga protista, kemudian ada juga ciliata, virus, bakteri, dan lainnya. Ya, itu disebut dengan mikroorganisme. Nah, kemudian ada juga sebenarnya selain mikroorganisme yang berhubungan dengan ikan ya. Seperti misalnya fitoplankton, zooplankton termasuk juga mikroorganisme. Ya. Nah, jenis-jenis bakteri itu ada 2 jenis yang perlu kalian pahami ya. Jadi, apa pernah tahu jenis bakteri atau perbedaan antara ini sudah dijelaskan sini, ada gram positif dan gram negatif. Di kelas ini mungkin ada yang tahu apa perbedaan antara gram positif sama gram negatif mungkin? Sudah pernah belajar? Sudah, Mungkin sama Bapak. Mbak Heru. Apa perbedaannya kira-kira? Jika bakteri gram positif itu dia memiliki apa tuh namanya permukaan sebentar Pak, sebentar Pak. Memiliki struktur dinding sel dengan kandungan peptidoglikannya itu yang tebal. Nah, kalau misalkan bakteri negatif itu cenderung lebih memiliki struktur dinding sel itu yang tipis, tapi tetap memiliki peptidoglikan dan dia itu juga mempunyai apa dilapisi membran luar yang kandungannya itu lipopolisakarida. Kurang lebih ya, bagus ya. Kalau nilainya mungkin 80%-an ya. Ada yang lain mungkin yang membantu atau melengkapi? Ada? Izin melengkapi Bapak. Ya, Jadi ya silakan. gram positif karena kristal violetnya itu kan di dinding yang dibilang cukup dinding selnya tebal. Maka dari itu kristal violetnya tetap kuat, jadi berwarna ungu. Namun untuk yang gram negatif berwarna merah muda karena kristal violetnya telah luntur. Seperti itu Bapak. Jadi harus dipahami ya, kristal violet itu pewarna ya, bukan bukan dinding selnya ya. Jadi saya ulangi ya, saya mungkin mengulang aja. Jadi perbedaannya itu kalau gram positif dengan gram negatif itu memang perbedaannya terletak pada dinding selnya ya, atau lapisannya. Jadi kalau gram negatif itu ada 3 lapisan, kalau gram positif itu ada 2 lapisan. Itu harus dipahami. Nah, kalau gram negatif, dia ada 3 lapisan. Yang pertama adalah inner membran, ya. Inner membran itu bagian membran dalam. Kemudian antara inner membran dan outer membran itu ada peptidoglikan. Nah, tadi benar jawabannya peptidoglikannya itu sedikit. Nah, sedikitnya itu berapa? Nah, itu harus diukur ya. Jadi kurang lebih 7 sampai 9 nanometer untuk ketebalannya. Nah, kemudian yang di luar itu ada outer membrannya. Di outer membran ini adalah protein-protein ya, kebanyakan protein, bahkan ada yang mengatakan ada juga lipopolisakarida. Ya, ada lipid juga di sana ya. Ada misalnya gabungan antara karbon dioksida karbohidrat sama lipid. Ada juga gabungan dengan lipid dengan protein. Jadi itu semua di bagian luar ya. Nah, kemudian kalau gram positif itu hanya 2 lapisan. Nah, lapisan terdalam inner membran dan peptidoglikan tadi benar ya. Nah, peptidoglikan ini adalah strukturnya keras ya, kuat karena dia sebagai
kalau penopangnya lah ya, penopangnya. Nah, dia terbuat dari namanya NAM sama NAC ya. NAM itu N-asetil muramat, kalau NAC itu N-asetil glukosamin ya. Jadi terbuat dari susunan karbohidrat ya. Nah, kalau kita berbicara tadi yang tadi siapa Mbak yang terakhir tadi menjawab berkaitan dengan pengecatan gram itu namanya ya tadi ya kristal violet. Sebenarnya itu pewarna deh ya, bukan apa namanya, bukan lapisan atau dinding selnya, bukan. Nah, jadi kalau pengecatan gram itu kan ada 4 pengecatan gram ya, gram A, gram B, dan pengecatan gram C dan gram D ya. Nah, gram A tadi itu adalah yang disampaikan tadi kristal violet, itu pewarna. Kemudian yang kedua adalah seingat saya itu kristal violet ya, yang gram B itu ada ingat apa untuk gram B? Iodin. Iodin ya. Iodin. Kemudian yang ketiga itu alkohol, yang keempat itu Safranin. ya sapranin. Nah, kalau yang kristal violet itu pertama dia langsung memasuki di lapisan petrolikannya ya, dia masuk ke sana. Nah, kenapa warna akhir dari gram positif itu berwarna ungu ya, dan gram negatif itu warna merah? Karena tadi kalau yang gram positif ini jumlahnya kurang lebih sekitar 800-an nanometer. Jadi perbandingannya hampir 100 kali lebih 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan gram negatif perbandingannya. Sehingga dia menyerap sempurna kristal violetnya tadi, ya. Nah, ketika itu dikasih iodin kan fungsinya perekat ya, kayak lem perekat. Jadi dia semakin menguatkan larutannya tadi. Nah, sehingga yang gram positif tadi ya, gram positif tadi maka semakin menguatkan pewarna kristal violet tadi yang warna ungu tadi. Sedangkan yang gram negatif karena sedikit ya memang masih melekat gitu ya. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika dikasih gram C alkohol, maka dia mengkerut. Nah, dengan mengkerut ini karena dia fungsinya juga selain membersihkan ya, yang kalau apa namanya alkohol tadi, maka pewarna tadi sangat melekat sekali ya di gram positif sehingga mempertahankan warna ungunya. Sedangkan yang gram negatif, nah itu tetap mempertahankan hanya sedikit. Makanya nanti kalau kalian pengamatan di mikroskop memang ada sedikit warna-warna merah dan itu tidak banyak ya. Karena peptidoglikannya sedikit. Nah, sehingga kalau dicuci ya ada yang luntur, ada yang enggak gitu ya di gram negatif tadi. Nah, yang C ini yang penting ya. Setelah tadi sudah dilunturkan semua dan kristal apa namanya? Kristal violet tetap mempertahankan melekat pada peptidoglikannya. Nah, ketika dikasih gram D, sapranin yang warna merah tadi, pewarna merah tadi, maka karena ini sudah 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 dilekat ya, sangat melekat. Ketika dikasih warna merah, memang dia masuk menyerap. Tetapi ketika dicuci lagi dengan air ya, sekitar dicuci air mengalir, maka luntur gitu ya. Maka warnanya tetap merah. Nah, sedangkan di gram negatif, nah karena sedikitnya jumlah peptidoglikannya, kemudian banyaknya outer membrannya sama inner membrannya, nah, maka dia menyerap merah tadi. Nah, itulah alasannya ketika dikeringkan, kemudian diamati di mikroskop, maka yang gram positif karena banyaknya peptidoglikan tadi, dia akan mempertahankan warna kristal violetnya atau warna ungu kalau diamatin, sedangkan gram negatif dia mempertahankan warna merah yang terakhir tadi. Ya. Nah, itulah alasannya kenapa kalau kita ingin membedakan bakteri, itu selalu ada yang warna merah, gram negatif, dan ada yang warna ungu gram positif ya, begitu ya alasannya untuk pembagian bakteri berdasarkan golongan gram positif gram negatif gitu. Nah, contohnya di sini adalah kalau pada ikan itu kan ada mikroflora namanya ya, ada mikroflora. Jadi bakteri ini banyak hidup baik itu di insang ya, kemudian di kulitnya, bahkan di usus. Yang paling banyak itu adalah di usus ya.
Nah, contoh di sini pada kulit itu di ikan ada namanya Micrococcus dan Bacillus. Ya, nanti di insang ada lagi ya. Kemudian ada lagi misalnya di usus gitu ya. Nah, kemudian untuk bakteri gram negatifnya yang hidup di kulit itu adalah Pseudomonas, Moraxella, Vibrio, kemudian Flavobacterium, Acinetobacter, dan Aeromonas. Nah, kemudian di insang juga ada tempat lain tumbuhnya bakteri saat ikan hidup di air ya. Kepadatan bakteri di insang mencapai 10 pangkat mana sampai 10 pangkat 6 sel per mili. Nah, untuk jenis bakteri gram positif yang hidup di insang adalah Micrococcus tadi udah dia jelaskan ya. Nah, kita berlanjut ke slide kedua. Nah, di sini jumlah bakteri yang ada di usus. Nah, kenapa di usus itu banyak? Ada yang tahu mungkin? Ingin diskusi? Kenapa? Banyak bakteri itu mikrofloranya ada di usus. Karena di usus banyak nutrisi. Ada yang lain selain nutrisi? Ada? Nggak ada? Oke ya, saya tambahkan ya. Sebenarnya kenapa banyak mikroflora bakteri yang ada di usus? Karena di sana kan tempat banyaknya nutrisi-nutrisi ya. Nah, kalian harus paham bahwasanya ada proses metabolisme di sana ya. Ada proses anabolisme dan katabolisme di dalam perut tadi. Ya. Kan semua makhluk itu kan ada proses makan ya. Bahkan bakteri pun juga makan. Tapi makannya berbeda dengan manusia. Ya. Bahkan juga ikan. Ikan juga kan makan, perlu makan, makan pelet misalnya gitu ya. Kemudian makan-makan daunan sebagainya. Itu kan harus dicerna ya. Nah, pencernaan itulah membutuhkan bakteri. Ya, paham ya? Membutuhkan namanya bakteri. Nah, ada bakteri yang perombak ya. Ada misalnya bakteri seperti kalian pernah dengar Nitrobacter, Nitrosomonas gitu ya. Banyak ya bakteri-bakteri. Kemudian ada bakteri pembusuk ya. Kalau nggak ada bakteri gimana dong pencernaan tadi ya? Ya, sulit ya untuk cepat apa namanya? Memproses tadi menjadi dari apa namanya? Dari utuh makanan tadi menjadi proses katabolisme ya, menjadi nutrisi-nutrisi. Nah, nutrisi ini kan akan diperkecil lagi menjadi apa? Menjadi vitamin, mineral gitu ya. Ada asam aminonya di sana. Inilah yang dibutuhkan makhluk hidup ya, termasuk manusia. Setelah dicerna tadi akan berubah menjadi asam amino ya, kemudian menjadi misalnya vitamin-vitamin, mineral-mineral dan sebagainya. Sehingga itulah ada yang dibutuhkan apa sebenarnya dari asam amino tadi? Apa kira-kira dibutuhkan? Yang terkecil? Iya, apa nih, Afif? Apa? Apa sih sebenarnya kita makan tuh apa sih yang perlu kita kita butuhkan sebenarnya? Ada yang tahu? Kalau kita makan, apa yang kita butuhkan sebenarnya? Proses apa? Metabolisme ada yang tahu nggak? Pernah dengar glikolisis? Ya, Pernah? Kak, pernah Apa? Fungsi dari glikolisis itu apa? Menghasilkan apa? menghasilkan apa namanya? Glukosa, Glukosa. Ya, glukosa, glukosa itu apa yang didapatkan dari sana? karbohidrat. ATP-nya, Oh, sumber ATP-nya, energi. Kak, Iya, energi. sumber energi ya. Itu ya, sumber energi. Kalau nggak ada energi gimana kita mau bergerak ya? Gitu ya. Nah, penting sekali bahwasanya untuk proses-proses itu ada yang membantu namanya enzim ya. Enzim itulah ada proses pembusukan di sana ya. Kemudian ada hemoglobin gitu ya. Kemudian ada glukosa ya. Ada hemoglobin juga kita butuhkan ya. Misalnya Fe itu kita butuh sebenarnya ya. Zat besi ya. Ya. Nah itu. Jadi semua itu satu kesatuan nih dalam tubuh kita itu semua ada prosesnya di sana. Nah, kemudian tadi ya, kenapa tadi alasannya di usus banyak? Tadi karena di dalam perut kita ini
semua bakteri banyak. Jadi katakan 10⁸ berarti sekitar 100 juta berarti ya. 100 juta bakteri yang ada di dalam perut kita. Nah, artinya di sana mereka sebenarnya ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan atau merugikan bagi tubuh ikan ataupun manusia. Nah, tergantung banyaknya atau dominannya bakteri tadi. Dan jangan sampai yang dominan itu ada bakteri patogen. Nah, kenapa bakteri patogen ini akan dominan jika manusia tadi, ikan tadi dalam keadaan lemah, ya, lemah, misalnya stres, ya, kemudian nggak makan, itu juga menyebabkan tadi. Bisa kemungkinan bakteri-bakteri patogen itu yang dominan. Nah, jangan sampai manusia itu stres, ya. Nah, kalau stres tadi ya tadi bakteri patogen yang dikhawatirkan itu dominan, sehingga bisa menyerang manusia atau ikan tadi ya. Nah, kemudian di sini dikatakan banyak sedikitnya bakteri dalam usus ikan dipengaruhi oleh kadar bahan organik di perairan saat alat cerna kosong, lapar, atau saat makan jenis Gaspora. Daur hidup ikan, kemudian dan suhu perairan. Nah, ini tadi saya sampaikan tadi ya. Jadi jangan sampai perutnya kosong gitu ya. Kemudian tadi daur hidupnya tadi dan suhunya. Jadi semua itu mempengaruhi dalam proses dalam perut kita tadi. Nah, bahan organik tadi maksudnya adalah tadi yang dimakan oleh ikan tadi. Nah, ini banyak sedikitnya itu tergantung dari itu tadi, dari faktor-faktor ini tadi ya. Nah, kemudian di sini ada yang mengatakan air laut didominasi oleh jenis Vibrio, bakteri-bakteri Vibrio. Kalau air tawar itu ada air Monas. Tidak seperti ini ya, maksudnya banyak juga bakteri yang lainnya. Tapi untuk dominannya yang paling banyak itu adalah Vibrio untuk di air laut, dan air tawar itu adalah air Monas. Karena bakteri ini di mana-mana ada ya sebenarnya. Vibrio pun ada di air tawar, air Monas pun ada di air laut. Misalnya yang di laut itu adalah air Monas salmonicida, itu ada di laut. Nah, kemudian ada namanya bakteri endogen, ada yang bakteri namanya eksogen. Ya. Jadi kalau bakteri endogen ini merupakan bakteri yang memang sudah ada pada tubuh manusia maupun ikan ya, dan berpindah ke tempat lain dari tubuh sehingga bakteri tersebut tidak berada pada daerah normalnya. Ini disebut dengan bakteri endogen. Nah, ciri-ciri bagaimana bakteri tersebut memang ditemukan pada ikan-ikan yang sehat. Nah, bakteri endogen ini adalah mikroflora tadi yang saya sampaikan ya. Bakteri memang menguntungkan untuk perut ikan maupun perut manusia. Jadi memang sudah ada sejak ikannya itu masih kecil tuh, atau dalam saat ada larva juvenil itu memang sudah ada bakteri-bakteri endogen tadi. Nah, kemudian ada bakteri jenis yang sama ditemukan di ikan yang hidup di alam liar ataupun jenis ikan yang dibudidayakan. Jadi misalnya seperti ini, Vibrio itu ada di alam, kemudian di perutnya juga, di perut ikan juga ada kalau ingin diisolasi. Artinya semua bakteri yang ada endogen itu sebenarnya ada juga di luar. Nah, yang dikhawatirkan bakteri-bakteri yang endogen ini adalah, atau bakteri endogen yang di luar itu, dia bersifat patogen, itu yang dikhawatirkan. Nah, kemudian bakteri tersebut dapat ditumbuhkan secara anaerob. Ya, kenapa anaerob? Karena bakteri banyak yang bersifat anaerob ya daripada bakteri aerob. Ya, anaerob itu artinya tidak membutuhkan oksigen. Jadi kalau dikasih oksigen dia bisa mati. Kalau aerob itu dia butuh oksigen. Ada yang namanya fakultatif anaerob. Nah, itu bisa hidup di aerob maupun anaerob. Gitu ya. Nah, ini ada bakteri-bakteri yang ditemukan di asam lambung, di lambung gitu ya. Ini tadi ya, peran dari mikroorganisme yang di usus ikan tadi sudah saya jelaskan ya. Membantu mensintesis vitamin, asam amino ya, selamat jenuh, beberapa enzim ekstraseluler yang dibutuhkan oleh inang. Itu kenapa tadi banyaknya bakteri yang di usus tadi ya. Guna mencegah infeksi bakteri patogen dengan cara menetralkan toksin, membentuk bahan bakterisidal dan competitive attachment. Jadi maksudnya adalah kenapa mikroflora itu jumlahnya tadi sampai 100 juta tadi, dan kalau ada ketambahan bakteri patogen, maka dia bisa mengeluarkan namanya zat-zat racun yang bisa membunuh bakteri pendatang tadi, atau bakteri eksogen kalau nggak salah namanya ya. Jadi bakteri yang ketambahan tadi, jika dia mengganggu di mikroflora tadi, maka sebenarnya manusia tidak perlu susah sulit ya, sudah Allah berikan mukjizatnya. Jadi bakteri yang tadi
misalnya kayak bakteri ini ya, bakteri bal, maka dia akan mengeluarkan bakteriosin namanya, yang bersifat asam, yang bisa membunuh bakteri-bakteri yang mengganggu mikroflora tadi. Paham nggak kalian maksudnya ya? Jadi misal gini, saya umpamakan misalnya kita berada dalam suatu perumahan ya, perum ya, atau perumahan, kemudian kita kan akan tahu ya kalau ada pendatang, ya, pendatang misalnya datang misalnya ke perumahan kita pasti tahu. Nah, kalau pendatang ini membawa kebaikan, ya pasti kita terima gitu ya. Tapi kalau pendatang ini dia menyebabkan kerusuhan gitu ya, menyebabkan keonaran di sekitar kampung kita tadi atau perumahan kita, nah pasti kita akan berupaya satu kampung yang tadi adalah untuk mencegah gitu ya, untuk mengontrol atau menangkap atau mengeluarkan bakteri lagi ya, orang-orang yang perusuh tadi ya. Maka kita akan keluarkan dari kampung kita. Sama seperti itu ya. Jadi mikroflora tadi, bakteri tadi sudah memiliki protektif ya, bersifat protektif untuk mencegah bakteri patogen tadi masuk dalam tubuhnya. Nah, permasalahannya kenapa Pak masih ada orang yang terkena tipus misalnya kena bakteri ya, atau kena TBC. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena kondisi si bersangkutan, hostnya atau inangnya tadi dalam keadaan lemah. Ya, tadi saya sampaikan tadi di awal, karena ikannya tadi dalam keadaan stres, mungkin dalam keadaan sistem imunnya lemah. Nah, sehingga dia mudah terserang oleh bakteri-bakteri patogen atau bakteri yang berada dari luar tubuh inang tadi ya. Nah, ini adalah beberapa penyebab pembusukan ikan dalam produk perikanan ya. Nah, ikan dan produk perikanan yang tidak layak untuk dimakan akibat penanganan yang buruk tidak berarti sebagai pembusukan pangan. Nah, maksudnya adalah, jadi kalau dalam eh, produk perikanan, saya bukan orang THP ya, tapi saya juga pernah eh, menghandle ikan ya di waktu di kampung saya. Nah, kalau ikan itu dibiarkan, maka dia akan terjadi namanya, saya lupa ya bahasa THP-nya, tapi akan terjadi pembusukan di sana ya. Tapi sebelum ada pembusukan itu ada proses sana ya, beberapa jam ya. Ya, pertama dari keras kemudian jadi lembek. Nah, kemudian ikan tadi menjadi busuk. Jadi ada proses di sana. Nah, jika handle-nya ini tidak pas, tidak baik, maka itu yang terjadi, jadi pembusukan. Jadi maksudnya itu seperti itu ya. Jadi makanya kalau ada ikan itu segera kalau orang Jepang mungkin di fillet gitu ya, atau langsung dimasukkan di suhu -80 gitu. Nah, kalau di tradisional kan biasanya dikasih garam ya, kalau kalian pernah tahu. Itu mereka kasih garam sehingga mematikan bakteri-bakteri pembusuk tadi. Ya, seperti itu proses kalau di kampung-kampung ya. Jadi itu juga termasuk salah satu untuk menghindari bakteri-bakteri pembusuk. Nah, kemudian di sini adalah pembusuk ikan dan kerang-kerangan. Jadi memang kalau saya banyak baca jurnal itu, jadi yang sering terjadinya zoonosis itu adalah kebanyakan dari seafood ya, misalnya dari kerang, dari udang gitu ya. Nah, hati-hati ya kalau kalian makan gitu ya, makan dari seafood tadi, jika itu tidak benar-benar masak ya, tidak benar-benar masak. Nah, karena apa? Kalau tidak benar-benar masak, dulu pernah saya keracunan ya waktu saya ke kampung, kemudian makan ikan yang dibakar. Nah, singkat saya itu ikan yang dibakar itu eh, saya merasa mungkin itu belum matang. Nah, di sana saya keracunan. Itu lama ya kalau udah keracunan seperti itu ya. Bisa singkat saya itu sampai 3 hari apa seminggu gitu ya. Antara itulah saya lupa. Itu muntah, kemudian selalu BAB terus gitu ya. Kayak seperti diare. Nah, itu ya. Jadi harus hati-hati ya. Walaupun ikan, seafood itu kita harus benar matang. Nah, pertanyaan saya ya, kenapa di Jepang itu jarang orang terkena penyakit diare atau terkena gastroenteristik namanya? Kenapa bisa seperti itu? Ada yang bisa menjawab mungkin? Di Jepang kan mereka makan banyak ikan mentah ya. Pernah dengar nggak kalian? Kalau di Jepang sering orang-orang itu makan dari ikan mentah.
Ada yang pernah dengar seperti itu? Surimi atau apa gitu ya, saya lupa. Kenapa jarang kena diare di sana? Ada yang tahu? Izin Halo? menjawab, Bapak. Ya. Di lingkungan Jepang, lingkungannya juga masih terjaga. Maksudnya, walaupun ikannya itu kita pernah lihat di berita hidup di saluran air ataupun di sungai, tapi di lingkungan sana itu masih bersih. Lalu penanganan ataupun penangkapan ikannya di sana itu juga lebih higienis gitu, Bapak. Nah, higienis ya. Oke, kata-kata higienis. Jadi sebenarnya semua itu ada bakterinya. Itu kita harus paham tadi yang saya bilang tadi, mikroflora yang ada dalam usus, dalam daging, dalam insang itu ada semua bakteri. Nah, kenapa di Indonesia kita mudah kena sakit sedangkan Jepang tidak? Ya tadi, higienis tadi. Jadi ada proses handlingnya di sana. Handlingnya itu mereka benar-benar mematikan bakterinya, ya. Misal tadi dibuat fillet gitu tadi ya, kemudian dimasukkan di suhu -80, ya bakterinya mati gitu ya. Seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin supaya kita mungkin lah nggak ada ya, misalnya di -80 ya, apa namanya, suhu di -80 kita kan memang nggak ada ya. Tapi sebenarnya kita bisa dengan kita godok sampai benar-benar matang ya, sampai -100 ya. Nah gitu, itu bisa kita buat seperti itu ya, 100 derajat Celcius maksudnya ya. Nah, itu bisa untuk membunuh bakteri-bakterinya ya. Nah, pertanyaan saya, ada nggak bakteri yang bisa tetap hidup walaupun kita godok sampai 100 derajat Celcius? Ada nggak kira-kira? Ada? Coba Bakteri apa? Bakteri apa? Kira-kira bakteri apa? Ada yang tahu? Nggak ada? Yang hidup di suhu yang sangat tinggi? Izin menjawab, Bapak. Iya. Bakteri jenis termofil. Ya benar, termofil. Apa contohnya? Apa contohnya? Pernah dengar bakteri yang saya pernah dengar PCR? Apa itu PCR? Pernah dengar PCR? Yang hidup di kawah gunung berapi? Pernah dengar nggak bakteri itu? Iya, Bapak. Namanya apa? Bakteri apa? Pernah dengar? Itu mereka hidup di ini ya, hidup di suhu yang sangat tinggi itu ya. Nah, terutama enzimnya yang diambil ya dari bakteri itu. Ada yang tahu nama bakterinya? Nggak pernah dengar? Halo? Pernah dengar nggak kira-kira bakterinya? Bakteri aquatica apa? Coba pernah dengar nggak? Aquatica? Yang PCR. PCR atau PCR? Polymerase chain reaction ya. Nah, nama bakterinya apa? Pernah dengar ya? Halo? Nggak apa-apa. Disampaikan aja. Pernah dengar nggak kira-kira? Bakteri termoacidofilik, Pak. Yang tepat Thermus aquatica ya namanya ya. Oh iya. Thermus aquatica. Itu bakteri yang bisa hidup di suhu di 100 derajat Celcius ya. Nah, selain bakteri yang ini tadi, Thermus aquatica yang hidup di kawah gunung berapi, ada bakteri yang bisa hidup
Tapi dia bukan bakteri termofilik. Bakteri yang memiliki apa kira-kira? Pernah dengar? Bakteri yang memiliki spora, ya. Jadi spora itu walaupun dipanaskan di 100 derajat Celcius dia tidak bisa pecah. Karena dia seperti apa ya? Seperti benteng yang kuat sekali, ya. Nah, nanti waktu praktikum mikrobiologi ada nggak pengecekan spora? Sudah pernah praktikum itu? Pengecekan spora? Nggak pernah. Sudah Belum, mulai Bapak. praktikum belum ya? Masih belum. Oh, belum praktikum. Sudah praktikum tapi masih belum masuk ke bab spora, Bapak. Oh iya, jadi ada pengecekan spora namanya untuk mengetahui bakteri yang ada sporanya. Nah, itu bisa hidup di suhu yang sangat tinggi gitu ya. Oke, selanjutnya itu sebagai intermezzo aja ya. Nah, ini harus dipahami bahwasanya yang penting itu di dalam bakteri itu terkait dengan suhu dan aktivitasnya ya. Nah, di sini adalah kurva pertumbuhan mikrobia. Jadi adalah 2 pangkat N ya. 2 pangkat N. Nah, ini digambarkan seperti ini ya, seperti deret geometrik ya. Jadi misalnya tergantung dari ini juga ya. Jadi fase dari pertumbuhan bakterinya ya. Ada yang bakteri itu hanya dalam 3 jam atau 3 hari mati ya. Ada yang bakteri seperti itu 3 hari mati ya, 24 jam mati, 48 jam mati. Ada tergantung jenis-jenis bakterinya. Nah, untuk rumusnya dia 2 pangkat N ya. Misalnya 2 pangkat N di sini kalau ini 2 pangkat 4 ya kayaknya ya. 32 ya. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 5, 2 pangkat 5, 32. Nah, kemudian untuk waktu generasi adalah waktu yang diperlukan oleh sel untuk membelah diri, untuk bereproduksi menjadi 2 kali lipat jumlah semula. Nah, misalnya G ini adalah growth ya, waktu generasinya, E. coli 17 menit. Nah, pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, kemudian terkait kurva pertumbuhan, ada namanya fase log, ya, fase lag ya, fase log, kemudian stasioner, kemudian fase dead. Untuk fase lag ini di sini dikatakan adalah bakteri menyesuaikan diri dengan lingkungannya dulu. Ya, misalnya kita menumbuhkan bakteri di medium TSA misalnya ya. Nah, di situ biasanya kenapa nggak langsung banyak ya, 3 jam, 4 jam kok belum ada penambahan koloninya? Karena ada fase lag namanya. Kemudian ada fase log. Log ini yang meningkat secara drastis. Nah, biasanya butuh sekitar 18 jam sampai 48 jam ya. Ada yang mengatakan sampai 72 jam untuk fase log ini. Butuh 1 hari sampai 3 hari. Itu adalah fase log biasanya. Nah, kemudian fase stasioner. Fase stasioner ini adalah fase di mana nutrisi yang dalam media tadi sudah habis. Maka bakteri jumlahnya makin menurun. Nah, kemudian ada fase dead. Jadi kecepatan kematian bakteri menjadi maksimal. Ya, kemudian bakteri banyak yang mati. Ini untuk kurva pertumbuhan. Nah, ini tadi saya menyinggung sedikit tadi terkait suhu. Ini adalah bakteri-bakteri yang bisa hidup sesuai dengan habitatnya ya. Ada bakteri termofil tadi ya, Thermus aquatica ya, itu bisa hidup di suhu 90 derajat Celcius ya, bisa hidup di sini. Nah, kemudian ada mesofil. Nah, ini bakteri-bakteri misalnya Vibrio, Aeromonas, kemudian Pseudomonas misalnya ya. Kemudian ada Flexibacter macam-macam tadi. Ini di rentang suhu antara 30 sampai 45. Nah, kemudian ini yang optimumnya ya. Kemudian ada psikofil. Psikofil ini adalah 5 sampai 20. Jadi yang dingin-dingin gitu ya, itu adalah bakteri yang hidup di suhu psiklorofil ya. Kemudian ada psikotrotrof adalah 20 sampai 35. Nah, bagaimana kalau suhu tadi terlalu tinggi, khusus untuk bakteri yang mesofil, psiklorofil, maupun psikotrotrof ini adalah yang terjadi adalah kerusakan yang terjadi perubahan struktur enzimnya ya. Jadi enzim itu kan seperti lock dan key ya. Jadi ketika suhu itu meningkat, maka proses enzim dalam melakukan apa ya,
melakukan aktivitasnya bisa tidak terjadi ya. Afinitasnya berkurang mungkin ya, kemudian ada pengikatan beberapa asam aminonya mungkin bisa tidak terjadi. Maka di sini kalau sudah aktivitas enzim tidak terjadi, maka tidak ada proses metabolismenya ya. Apa yang terjadi kalau tidak ada metabolisme? Ya berarti tidak ada energi. Kalau tidak ada energi, apa yang terjadi? Ya tadi ikan bisa lemas, bisa mati ya, stres dan sebagainya. Kemudian kerusakan membran sel. Kalau terlalu tinggi, maka peptid ikannya tadi bisa hancur ya. Kemudian ada kerusakan DNA. Sudah, kalau udah kerusakan DNA yang terjadi, ya berarti semua mekanisme yang ada dalam tubuh tadi, tubuh ikan tadi, terutama di bagian selnya, maka tidak akan terjadi namanya proses apa? Sintesis ya, proses ekspresi, proses transkripsi dan sebagainya. Nah, untuk pelakuan suhu tinggi ada dua proses ya, namanya pasteurisasi dan sterilisasi. Kalau pasteurisasi ini manual ya, kalau dikatakan tradisional ya. Ya, dia berdasarkan bahan baku dengan suhu di bawah titik didih ya. Biasanya untuk mengawetkan bahan pangan yang tidak tahan suhu tinggi ya. Nah, yang kita kenal itu yang baik itu adalah sterilisasi. Sterilisasi ini sampai 120 derajat, 121 derajat Celcius ya. Nah, jadi kalau udah dimasukkan ke sini, maka bakteri pasti akan mati semua ya. Nah, kemudian tadi kembali lagi ya ke jasad-jasad atau mikroba yang terdapat pada ikan, umumnya itu adalah bakteri ya. Yang memang yang sering ditemukan adalah bakteri. Kemudian ada juga jamur, kapang, dan yeast, dan virus mestinya ya. Nah, yang paling cepat berkembang itu adalah bakteri. Tadi saya sampaikan adalah 2 pangkat N ya. Selanjutnya oleh jamur dan kapang ya. Biasanya kalau jamur itu adalah Saprophagnia yang sering menyebabkan patogen. Kemudian beberapa jenis bakteri ditemukan pada ikan sangat dipengaruhi oleh asal perairan, ikan tangkap, keadaan dan sanitasi penangkapannya. Kenapa seperti itu? Karena bakteri memang tergantung habitatnya. Jadi misalnya seperti ini, kalau misalnya kalian mengambil ikan dari yang sering tercemar, ya tercemar industri, maka ikan tadi masih yang terjadi apa? Misalnya ikan jadi menjadi kerdil gitu ya. Kemudian ikan tadi sulit makan ya. Kemudian kita lihat, coba kalian ambil, misalnya sama-sama ikan nila ya. Ikan nila di kolam kalian ambil, kemudian ikan nila di sungai dan ikan nila yang ada di industri tadi. Mesti mikrofloranya akan ada terjadi perbedaan di sana ya. Karena apa? Karena habitatnya berbeda. Mestinya harusnya sama dong, kan sama ikan nila. Ternyata tidak, mikrofloranya pasti akan berbeda. Ya, itu ya. Jadi tergantung dari habitatnya, tergantung dari lingkungannya. Nah, kemudian ikan yang ditangkap pada perairan yang bersuhu rendah akan banyak mengandung bakteri psikorofil. Harusnya suhu tinggi tadi ya, psikorofil ya. Oh, benar ya, psikorofil benar ya, termofil ya. Ya, psikorofil ya, suhu rendah. Misalnya dari golongan Pseudomonas, jadi Pseudomonas memang bisa di suhu setengah saya 15 apa ya, itu bisa hidup dia ya. Ada Pseudomonas geniculatum, ada Pseudomonas ovalis, ada Pseudomonas spraggi, dan lainnya ya, tadi ya. Nah, kemudian juga ditemukan golongan bakteri Achromobacter, Aerobacter, Favobacterium, dan Micrococcus, dan Cytophaga ya. Kemudian yang daerah-daerah panas, tropis, terutama yang mesofil tadi ya, antara suhu 28 sampai 35 ya. Ya, kebanyakan dari golongan Micrococcus. Nah, yang air tawar itu sering ditemukan Aeromonas, Lactobacillus, Brevibacterium, kemudian ada Alkaligones, dan kemudian ada Streptococcus. Yang paling berbahaya ini adalah Aeromonas ya. Aeromonas ini kalau inangnya atau hostnya dalam keadaan lemah, ya dalam keadaan lemah gitu ya, maka mudah terserang ya. Jadi bakterinya akan berubah menjadi patogen ya. Ini bahaya ya. Jadi untuk Aeromonas, kemudian Streptococcus ini bahaya sekali ya. Untuk Lactobacillus memang sangat dibutuhkan ya untuk proses pencernaan. Kemudian ikan yang berlendir pada permukaan tubuhnya banyak terdapat bakteri dari jenis Pseudomonas, Acrigenes, Microbacterium, Corynebacterium, kemudian Saccharina, Serratia, Vibrio, dan Bacillus. Kemudian bakteri menyebabkan penyakit patogen juga sering dijumpai pada ikan seperti Clostridium, Salmonella, dan sebagainya.
Kemudian pada ikan salmon, nah ini ya, jadi ada pernah di Indonesia itu, seingat saya, ikan yang dikirimkan itu ditolak atau tidak boleh impor ya. Itu pernah terjadi di Indonesia ya. Nah, contohnya sebentar ya. Nah ini ya. Jadi ini adalah jurnal dari Scopus ya. Jadi jurnal bertaraf internasional, bereputasi internasional ya. Jadi di sini ada bakteri-bakteri yang bisa itu menguntungkan, ada bakteri yang bisa itu merugikan ya. Bahkan ada bisa menjadi kasus ya. Nah, ini ada bakteri-bakteri patogen ya yang pernah terjadi atau dilaporkan di Jerman ya. Nah, ini di sini Salmonella yang pernah terjadi yang ada bakteri patogennya ya. Ini ada bakteri Typhimurium ya, ada Enteritidis, kemudian ada Campylobacter ya, kemudian ada Yersinia, kemudian ada E. coli. Nah, kemudian di sini juga, nah ini yang saya sampaikan tadi ya, bakteri patogen yang ditolak ya. Jadi ada impor dari seafood yang ditolak oleh komunitas Eropa ya dari tahun 98 99 ya. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya di Argentina itu pada ikan frozen nah ternyata terdapat Vibrio cholerae. Nah, makanya harus hati-hati ketika kita berkecimpung di bisnis ya atau wirausaha atau produksi eh, seafood maupun misalnya ikan-ikan. Nah, itu beberapa bakteri ini yang ditolak di Eropa ya. Kenapa ditolak? Ya karena akan bisa menyebabkan zoonosis pada manusia. Jadi orang takut lah ya. Kalau ada ikan misalnya menyebabkan diare, menyebabkan penyakit, itu orang nggak mau. Makanya ada komunitas Eropa, ada komunitas Jepang, ya ada komunitas Amerika. Itu biasanya mereka menolak. Kemudian di sini ada banyak negara ya, kalau kita lihat itu. Kemudian ini berbagai jenisnya. Nah, ini Indonesia tadi ya. Indonesia. Ini pada udang, pada squid. Kemudian ini yang ditemukan adalah bakteri Salmonella, sama ya. Nah, kemudian juga ini beberapa laporan ya. Laporan yang dihubungkan dengan seafood di Amerika juga ya. Ini ada beberapa jenis bakteri yang dianggap patogen yang pernah ditemukan di seafood di Amerika Serikat. Ini pada kasus dalam setahun gitu ya, ada ditemukan 2. Namun setiap di total terjadinya setiap tahunnya sekitar 200 kasus ya. Ini jenis-jenis bakterinya, ada Shigella, kemudian ada Vibrio gitu ya, ada Clostridium. Ini juga sama di belahan seluruh dunia ya. Nah, ternyata misal seperti ini ya. Misalnya sering umum itu misalnya Salmonella ya. Nah, Salmonella ini jika ini dosis yang menginfeksi ya, estimasi dosis yang menginfeksi yang paling minimal Salmonella itu cukup 10 pangkat 2 itu sudah bisa menginfeksi ya. Kalau Aeromonas itu sekitar 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 7 ya. Ini jenisnya berbeda-beda ya. Kalau Yersinia 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 9 baru bisa menyebabkan infeksi. Ini adalah jenis penyakit diare, ya, ada disenteri, jenis-jenis penyakitnya. Kemudian ini ada misal Bacillus, ini butuh 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 7 per gram ya, CPO per gram. Jadi dalam 1 gram itu kalau ada 10 pangkat 6, 10 pangkat 1 jutaan ya, sampai 1 miliar ya, maka bisa menyebabkan dalam 1 gram ya, menyebabkan terjadinya diare atau vomiting. Jadi ini penting sekali terkait dengan bakteri patogen pada seafood. Ini adalah dosis yang minimum yang ditemukan ya. Kemudian di simptomnya, jenis-jenis gejala-gejalanya atau jenis penyakitnya. Kemudian yang dihubung-hubungkan ya. Kemudian yang pentingnya terkait dengan distribusinya. Oke, itu ya gambaran terkait dengan penyakit bakteri pada produk perikanan ya.
Ada yang tanyakan sejauh ini? Nggak ada? Mungkin saya langsung ini ya, jenis-jenis toksinnya ya. Jadi beberapa toksin atau enzim ya, itu yang bisa menyebabkan manusia atau inang atau yang sifatnya zoonosis itu ada toksinnya ya. Nah, jadi ada beberapa itu menyebabkan kerusakan pada ikan ya, atau pada manusia menyebabkan diare ya. Itu ada beberapa eh, penyebabnya ya. Nah, salah satunya adalah faktor virulensi. Nah, ada faktor virulensi itu yang bersifat misalnya ada hemolisin, ada erythrolysin, misalnya ada TS apa ya, type system part gitu ya, secretory gitu ya. Jadi itu ada beberapa faktor virulensi yang menyebabkan eh, bakteri tadi menyebabkan penyakit pada ikan maupun pada manusianya ya. Nah, contohnya di sini adalah misalnya Pseudomonas dan Achromobacter ya, untuk bakteri gram negatif. Ini bisa menghasilkan asam dan aldehid yang memegang peranan terbesar pada pembusukan hasil perikanan, disusul oleh golongan Plapobacterium. Jadi ada namanya yang bisa menyebabkan dia asam, dan aldehid inilah yang menyebabkan tadi eh, ikan tadi menjadi cepat busuk ya. Nah, kemudian ada menyebabkan tadi ikan menjadi basi, makin lama menjadi busuk. Itu dari golongan Lactobacteriaceae dan Pediococcus. Misalnya, Pseudomonas cerevisiae, ada Pseudomonas halipiolus, dan dapat menyebabkan timbulnya asam bebas. Kemudian di sini adalah Micrococcus, Sarcina, Bacillus, menimbulkan noda merah pada ikan hasil olahan. Jadi kalau kalian pernah lihat, misal di filet gitu ya, ada warna merah-merah, nah itu biasanya disebabkan oleh Micrococcus dan Sarcina dan Bacillus ya. Kemudian tadi kita sudah dijelaskan tadi di sini ya, ada Pseudomonas dan Achrobacter yang menyebabkan tadi pembusukan, ada Plapobacterium. Di sini juga Clostridium yang sering kita temukan atau yang sering kita apa dari jurnal-jurnal maksudnya ya, yang bisa menyebabkan cepat terjadinya pembusukan ya. Jadi tadi ada Pseudomonas, kemudian ada Plapo tadi ya. Ini apa namanya? Achrobacter tadi, ada Clostridium. Kemudian golongan Clostridium ini ada tipenya A, B, dan F yang menimbulkan kerusakan protein. Jadi berarti dia memiliki enzim protease ya. Di Clostridium ini tipe A dan A, B, dan F. Kemudian kalau yang tipe C dan E menimbulkan kerusakan bersifat non-protein. Sementara itu golongan Clostridium G dapat menimbulkan kerusakan kedua-duanya. Non-protein maksudnya apa? Tahu ya maksudnya ya. Misalnya karbohidrat, kemudian lipid gitu ya. Kemudian pada udang ya, pada ada Pseudomonas dan Achrobacter sama seperti yang tadi ya, sebagai kebusukan. Sedangkan kepiting itu ada Pseudomonas dan Achrobacter juga. Ditemukan juga dalam Proteus. Pada lobster ini hampir sama bakteri-bakterinya dengan ada penambahan Blepharobothrium dan Bacillus pada lobster. Kemudian bak busuk umumnya merupakan campuran berbagai senyawa yang timbul sebagai akibat proses pembusukan pada hasil perikanan. Kemudian disebutkan juga di sini ada bau amonia dan pemecahan asam glutamat. Jadi kalau ada ikan udah sampai busuk ya berarti ada bau amonia dan pemecahan asam glutamat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi adalah ada beberapa enzim yang menyebabkan perodoksin ya. Namanya enzimnya hidrogenase yang menyebabkan perodoksin dapat tereduksi menjadi gas hidrogen. Jadi perodoksin ini termasuk berbahaya ya. Jadi kalau ada bakteri bisa menghasilkan perodoksin ya, ada misalnya juga hidrogenase, maka dia bisa menghindar dari sistem imun ya. Misalnya dia menghindar dari serangan misalnya makrofag gitu ya, atau sel dendritik itu akibat adanya perodoksin. Kemudian ada E. coli dan Aerobacter aerogenus selain menghasilkan gas hidrogen juga menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, kalau ada bau seperti tanah itu disebabkan oleh bakteri Actinomyces. Tadi yang berbau busuk sudah kita jelaskan ya, itu adalah nama ininya ya, racunnya adalah putresin, kadeferin, dan histamin. Jadi 3 jenis ini yang
kadang juga membuat busuk. Tadi bakterinya paham ya tadi ya, ada Pseudomonas ya. Kemudian ada apa tadi? Clostridium ya. Kemudian Bacillus, Cadaveriz, E. coli dan Clostridium histolyticum dapat menghasilkan cadaverin. Kemudian putrescin itu dari jenis golongan Clostridium dan Septicum dan Clostridium dan Welsi. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Jadi ini adalah referensinya, boleh kalian baca-baca lagi. Oke, terima kasih. Ada yang tanyakan? Kira-kira? Ada? Halo? Tidak ada, Bapak. Baik, kalau nggak ada kita absen ya. Oke, saya panggil satu-satu. Abbas ada? Nggak, nggak ada. Adelia? Hadir, Pak. Aji? Hadir, Pak. Ada. Hadir, Aji hadir, Pak. Afrisa? Hadir, Pak, hadir. Aisyah? Hadir, Pak. Aishi? Hadir, Pak. Amanda? Hadir, Bapak. Anjora? Hadir, Pak. Anatan? Hadir, Bapak. Ardian? Hadir, Pak. Areta? Hadir, Bapak. Aufa? Hadir, Pak. Chandra? Hadir, Bapak. Dimas? Hadir, Pak. Dinta? Hadir, Pak. Dia? Nggak ada. Farah? Hadir, Bapak. Farah ada? Hadir, Bapak. Farid? Nggak ada. Grafela? Hadir, Pak. Hafsoh? Hadir, Pak. Haris? Hadir. Hilal? Hadir, Pak. Izzuddin? Hadir, Pak. Kare Kapuk? Apa ini, Pak? Hadir, Kare Pak. Kapuk ya. Keren Kapuk. Ya. Made? Hadir, Pak. Maulia? Hadir, Pak. Maura? Hadir, Pak. Muhammad Ramdhani? Nggak ada. Muhammad Afif? Hadir, Pak. Ada Muhammad Afif? Hadir, Bapak. Muhammad Sultan? Hadir, Pak. Muhammad Maulana? Hadir, Pak. Naufal? Naufal hadir, Pak. Raihan? Hadir, Pak. Mutiara? Hadir, Pak Mutiara. Nabila? Hadir, Bapak. Najmi? Hadir, Bapak. Najwa? Hadir, Pak. Loh, Najwa ada dua nih ya. Najwa Hariza? Hadir, Pak. Niken? Hadir, Pak. Putra? Hadir, Pak. Rasel? Hadir, Pak. Rahmat Artia? Nggak ada. Rafa? Nggak ada juga. Hadir, Pak. Rahmada? Rafa hadir, Pak. Ya. Rahmada? Rahmada Nggak ada. hadir, Pak. Riko? Nggak ada. Rihadatul? Hadir, Pak. Rintana?
Hadir, ada. Bapak. Apa ini? Rusid? Hadir, Pak. Safira? Hadir, Pak. Salwa? Hadir, Bapak. Seril? Serly? Hadir, Bapak. Sylvia? Hadir, Pak. Sylvia? Sultan? Hadir. Nggak ada Sultan. Salina? Hadir, Bapak. Teresa? Hadir, Pak. Sultan hadir, Pak. Fania? Hadir, Pak. Yusuf? Hadir, Pak. Cukup? Permisi, Pak, atas nama Muhammad Dhani Satria Wibawa. Iya, Terima kasih, Pak. iya. Cukup ada lagi? Permisi, Pak, atas nama Sultan, Pak. Sudah Sultan tadi. Oke, terima kasih, Pak. Iya. Berarti ada 4 orang yang nggak hadir ya? Permisi Pak, atas nama Sylvia sudah ya? Sylvia sudah. Oh ya, terima kasih Permisi, Pak. Pak. Permisi, Pak, atas nama Riko Arga, Pak. Siapa? Riko? Riko Arga Satria? Iya, Pak. Ya, oke. Cukup ya? Permisi, Bapak. Atas nama Abbas, apakah sudah? Abbas Abiri. Iya. Nah, itu Bapak di chat grup dia mengetik. Kenapa di Mungkin chat grup? mikrofonnya rusak atau ada kendala, tapi dia udah chat di ini meeting chat ini loh Bapak Zoom. Iya, ada nggak orangnya sekarang? Kalau nggak ada ya nggak bisa. Kalau misalkan chat di Zoom ini berarti ada Nggak, Pak. orangnya ada nggak sekarang? Sekarang ada nggak? Mic saya rusak Pak Ada. itu. Nggak, Abbasnya ada nggak sekarang? Coba raise Ada hand. Bapak. Ada Bapak, tapi mic-nya rusak. Raise hand. Raise hand Ada? Abbas. Sudah cukup? Sudah ya, berarti 2 yang nggak masuk ya. Farid sama Rahmat ya. Oke, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri ya, kalau nggak ada yang tanyakan. Nggak ada kan? Nggak ada yang tanyakan ya? Cukup ya, saya cuma sekali pertemuan aja. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.